Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya Faisal Assegaf di Twitternya, dia bilang Caimin bicara apa adanya. Ya, dia mengomentari perdebatan Caimin, Gibran dan Mahfud ya. Caimin memberi harapan pada rakyat dalam prinsip keadilan sosial ekonomi. Berbeda dengan Gibran yang hanya andalkan hafalan dan copy paste gaya politik janji palsu bapaknya. Sementara Pak Mahfud MD sangat hati-hati sambil menikmati Caimin membuka topeng kemunafikan Gibran. Terkait banyak proyek di Solo, hal ikhwal serupa tidak terjadi di daerah lain. Maklum, si wali kota bocah presiden, terbongkar efek dinasti politik ya. Ini kita lihat ya, komentar Jenderal Kepiting, ditanya Mahfud investor asing satupun gak ada yang masuk. Samsul jawabnya Agung Sedayu. Bodoh, Agung Sedayu itu salah satu 9 naga yang ngerampok lahan rakyat. Kelihatan komplotan bajingan semua berbulu domba. Kasar bener ini. Terus kemudian menuka Holy Land ya. Debat cawapres yang paling membosankan. Diskusi yang memuakkan ala Jokowi, semuanya sudah diatur. Gagal mengangkat isu-isu penting seperti krisis pangan, pengangguran dan kemiskinan. Ya. Gibran otak martabak, mulutnya ngoceh hafalan tape recorder. Itu dari Wong Selawi, ini proyek diskriminatif untuk dongkrak sang anak yang muncul dari permainan sang paman. Jika ini ada kata data, jika dibandingkan dengan kota lain di Pulau Jawa, seperti kota Cirebon, kota Malang, kota Madiun, dan kota Tasikmalaya, proyek pemerintah pusat di Solo terlihat ada kesenjangan. Kenapa Solo? Ya, dia anak emas. Keempat kota tersebut dipilih karena bukan ibu kota provinsi dan berstatus kota, bukan kabupaten. Kita lihat ya, perbandingan nilai dan jumlah proyek di Solo dan 4 kota lainnya dan 4 kota serupa sejak 2021 sampai 2023, 2 tahun ya. Kita lihat Solo anggarannya berapa? Solo 2 triliun ya. Cirebon 171 miliar. Coba jauh toh. Berapa? Kalau Malang 165 miliar dibanding Solo 2 triliun ya kan. Madiun 161 miliar, sementara Tasikmalaya 137 miliar. Kota Solo 2 triliun. Wah, coba itu hampir 15 kali lipatnya ya kan. Ya tentu aja kota Solo lebih maju karena anggarannya gila-gilaan ya itu. Terus jumlah proyeknya liatin. Solo itu kotanya cuma 300.000 orang penduduknya. Tapi lihat proyeknya 32 proyek. Sementara Madiun cuma 11 proyek. Cirebon 7 proyek. Tasikmalaya 5 proyek. Malang 3 proyek. Coba. Ya kan, jumlah proyek luar biasa ya kan. Solo punya proyek sampai 32 proyek, dananya 2 triliun. Ini berarti ada ketidakadilan dalam pikiran ya sebelum dilaksanakan. Karena nggak ada adil, sudah memihak Solo menjadi istimewa dan yang lain itu dianaktirikan hanya sekedarnya saja. Yaitu akhirnya ketidakadilan itu yang muncul. Lebih banyak dana digelontorkan ke Solo dan jumlah proyek sampai 32, anggarannya 2 triliun. 2 triliun bandingkan kota saya ya, kota Malang. Itu kota Malang jumlah proyeknya cuma telu rek, 1, 2, 3. 10 kali lipat itu. Solo sampai 32. Kota Malang, kotaku. Itu. Terus anggarannya Malang, anggarannya itu cuma 165 miliar. Solo 32 miliar coba. Kalau 10 kalinya 1,6. 15 kalinya itu. Malang yang kotanya lebih banyak penduduknya, ya kan, yang dekat dengan Surabaya, dibandingkan Solo yang adem ayem itu penduduknya hanya 300.000. Lebih dinamis kota Malang, kota besar kota Malang ya. Kota perjuangan juga itu Malang.
cuma dapat 165 miliar dan proyek siji loro telu. Solo 32 proyek. Nilainya 2 triliun. Lah Malang cuma 165 triliun. Itulah yang disebut nggak adil ya ngono iku. Nah, sekarang Muhaimin atau Anies ingin memeratakan pertumbuhan yang kecil jadi besar, yang besar menjadi lebih besar ya, lebih sejahtera kota-kota. Ada 40 tersebar. Nah, itu baru benar. Nggak usah bingung Pak Mahfud. 40 bisa dilakukan 40, dipercepat, diakselerasi dengan apa? Dengan investasi. Yang penting basisnya adalah sebelum mengambil keputusan politik adalah apa? Itu tadi adil. Ya, bersikap adil terhadap kepentingan orang banyak. Yang ada di 40 kota itu kepentingan orang banyak. Lah kalau satu kota Solo itu kepentingan orang sedikit Solo. Sementara kota-kota yang lain liatin. Hanya anggarannya ya sedikit, 1/15-nya. Kan nggak kira-kira. Ini menunjukkan dinasti politik atau bahayanya dinasti politik itu ya ini. Kalau perlu dinasti politik itu mati, dibunuh, dan kemudian kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bahaya dinasti politik kan. Ada benturan kepentingan. Ya, pusat itu adalah Jokowi, Solo adalah anaknya, dan dia mementingkan kepentingan kotanya, mementingkan keluarganya daripada kepentingan bangsanya. Itulah dinasti politik intinya. Benturan kepentingan keluarga dan kepentingan yang lebih besar akan menghasilkan dinasti politik, akan mendahulukan kepentingan keluarga, kepentingan sedikit daripada kepentingan bangsa yang lebih besar. Itu bahaya dinasti politik, out dinasti politik dari sistem demokrasi kita. Saya Yudi Pramuko, tukang piscok dari Paru, YouTuber tercuat di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih saya ini aki-aki di bawah bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Jolali. Ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya bang mau aja, bang ini aja kata bang Iri jawab gimana? Aku tulangkan dulu kata bang Iri, tulangkan nih. Jadi mana kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini mah di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu
kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua Iya, di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.